tak terbatas, yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Patun kita doa Pak. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesus. Senang hati menyembah Kau besar, Kau besar. Senang jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesus. Senang hati menyembah. Shalom. Haleluya. Diminta kita masuk semua. Siapa yang di luar sana diminta masuk semua ke dalam. Mari kita berdiri semua. Kita menghadap takhta Tuhan. Kita berdoa di hadapan Dia. Sebelum kita mulai acara kebaktian kita mohon Roh Kudus Tuhan menyertai dan mengurapi semua kita yang ada di dalam ini, supaya apa yang kita dengar, apa yang kita buat pada hari ini, itu memuliakan nama Tuhan, dapat menyentuh iman kita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, supaya dapat membawa kita semakin dekat mengenali Tuhan sebagai juru selamat kita. Mari kita berdoa sepakat. Banyak perkara yang kita harus bawa dalam doa, khususnya untuk pemimpin gereja di sini, SAB Pusat Sabah, Semenanjung dan Sarawak, bangunan kita yang di luar sana, pemimpin negara kita, pilihan raya yang tidak lama lagi diadakan. Berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di setiap sidang, penginjil-penginjil. Biar Tuhan mengurapi mereka,
memberi kekuatan bagi mereka untuk terus melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Allah kami yang kami kasihi dan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa karena kami dapat hidup pada hari ini. Karena kami dapat menikmati hari yang begitu baik yang Tuhan bagi untuk kami menyembah nama-Mu dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Jika ada pelanggaran kami yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik yang keluar daripada mulut kami, tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan ampuni kami Bapa, sucikan kami, supaya kami kudus di hadapan-Mu. Tuhan, anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Anak-Mu angkat semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ruangan ibadah ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Mohon Roh Kudus Tuhan dan para malaikat-Mu menjamah dalam setiap hati kami. Rubahkan hati kami yang keras. Beri kami penghiburan bagi yang mengalami tekanan hidup. Bagi yang mengalami penyakit Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang berkuasa menyembuhkan Bapa. Kami berdoa khusus Ibu Along yang terlantar di rumah sakit, Dekan Raymond, Dekan Yakim, dan adik kami Leo. Bapak, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai mereka semua ini. Bapak, di mana mereka pada saat ini? Roh Kudus Tuhan melawati mereka, memberi kekuatan bagi mereka menghadapi penyakit ini. Tabahkan iman mereka, supaya mereka terus berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Engkau. Karena Engkau adalah sumber kesembuhan, sumber kekuatan bagi kami, orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan di dalam penyakit yang kami hadapi, supaya kami sembuh karena kuasa-Mu, karena anugerah-Mu yang Engkau tempatkan dalam hati kami. Haleluya Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak, anak-Mu berdoa khusus untuk pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Pohon Batu ini. Pastor kami, Pastor Joni, keluarga, Tuhan kami serah kami semua dalam tangan-Mu. Kami manusia biasa. Tapi kami mohon urapan Tuhan mengalir dalam setiap hidup kami. Biarlah melalui hidup kami dan tingkah laku kami mengeluarkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jamah kami, biar Roh-Mu sentiasa memperingati kami Bapa, supaya kami terus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pastor kami yang melayani di sini. Engkau terus mengurapi dia, beri kesehatan yang baik bagi dia, lindungi dia di tempat ini Bapa. Bungkusi keluarga dia semua dalam tangan Tuhan, supaya nama Tuhan disanjung tinggi. Dan Engkau memberkati dalam pelayanannya. Beri kebijaksanaan daripada surgawi, terus mengurapi dia, supaya dapat mencapai jiwa-jiwa yang belum mengenali Tuhan datang kepada-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus Kristus. Pada saat ini kami berdoa khusus untuk pembangunan gereja yang sedang berjalan pada saat ini. Tuhan kami serah dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk penduduk di keliling kami ini. Kami bersyukur dari awal lagi kami membangun gereja ini, tiada yang suara yang begitu keras dan ingin mengganggu tentang pembangunan ini. Terima kasih Bapak karena penyertaan-Mu ya Bapak. Engkau telah mendengarkan doa kami, dan seterusnya kami serah
pembangunan ini dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberi penghiburan bagi mereka yang dikeliling dan di tempat ini. Supaya kami semua dapat supaya semua mereka dapat menerima pembangunan ini dengan senang hati, dengan terhibur, karena Tuhan memberi mereka kesadaran di dalam hidup mereka untuk menerima kehadiran kami di sini. Biar Roh Kudus Tuhan menaungi pembangunan ini daripada sekarang ini sampai siap dan sampai kami duduk di dalamnya, kami dapat perlindungan daripada Tuhan dan keselesaan, karena Tuhan yang memberi dan memberkati di dalam usaha kami membina gereja ini Bapa. Kami berdoa untuk semua EJK, Tuhan beri kami kebijaksanaan, beri kami kerendahan hati, dan beri kami saling menghormati. Roh-roh pemecah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir Bapa, supaya tidak menguasai hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, Roh kasih-Mu tetap dalam hidup kami. Haleluya Bapa. Kami berdoa khusus untuk kontraktor yang membina bangunan ini. Engkau terus memberi kekuatan bagi dia. Berkati semua pekerja. Biarlah menjadi pekerja yang baik, yang bertanggung jawab, yang berdisiplin, menjalankan tugas dengan baik dan amanah. Supaya tiada cacat celah bangunan ini Bapa. Karena pertolongan Tuhan dan tangan Tuhan yang menjamah. Haleluya Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang lalu lalang di sini. Mereka yang ingin menderma, yang telah menderma. Tuhan, kami mohon berkat daripada-Mu mengalir dalam setiap hidup mereka. Bukakan hati mereka yang telah kami hantar surat dan yang akan kami bagi permohonan untuk membantu gereja ini. Gerakkan hati mereka. Mereka terbuka untuk tentang pembangunan Tuhan dan membantu pekerjaan-Mu di Pohon Batu ini Bapa. Biarlah terlaksananya bangunan ini karena pertolongan Tuhan dan penyertaan-Mu. Ya Bapak, kami berdoa khusus untuk SIB Pusat Sabah, Semenanjung, dan Sarawak. Kami serah pemilihan EJK tertinggi dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memilih orang yang Tuhan kehendaki. Jangan mengikut kehendak hati kami manusia ini Bapa. Karena kami adalah lemah dan tidak mempunyai kebijaksanaan. Roh Kudus Tuhan yang memberi, melantik orang yang sesuai untuk menerajui pusat kami, supaya dapat membawa jemaat Tuhan semakin kuat dan semakin dekat padamu ya Bapa. Beri mereka kebijaksanaan untuk mengatasi segala masalah yang mereka hadapi, daripada kerajaan ataupun individu dan gereja-gereja. Urapi mereka sebab mereka dipakai oleh Tuhan untuk memimpin dominasi gereja di Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Ya Bapak, anakmu berdoa juga untuk kepimpinan pemimpin negara kami Malaysia ini Bapak. Kami berdoa untuk Ismail Sabri, Ketua Menteri kami. Tuhan, kami serah dalam tangan-Mu. Beri dia kebijaksanaan untuk memimpin kabinet. Beri dia ketegasan untuk menarajui kabinet ini Bapak, supaya apa yang dia laksanakan itu dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah dia bertoleransi betul-betul, melakukan apa yang keluar daripada mulutnya dengan jujur untuk rakyat Malaysia ini Bapak.
Kami berdoa untuk ahli parlemen yang telah lantik. Tuhan, kami serah mereka dalam tangan-Mu. Biarlah mereka mempunyai tanggung jawab yang sungguh untuk memimpin rakyat di bawahan mereka. Segala roh-roh rasuah yang ingin membelenggu kehidupan mereka, yang membuat mereka bermaharajalela dan menjatuhkan ekonomi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancur. Tuhan, biarlah Engkau memilih orang yang berwibawa, yang takut akan Tuhan, untuk menerajui kepemimpinan kami negara Malaysia ini, Bapa. Penegak undang-undang, kami serah dalam tangan-Mu. Biarlah mereka mempunyai dedikasi yang tinggi, komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan segala undang-undang yang mereka lakukan. Itu adalah di bawah tangan Tuhan. Biar Tuhan kuasai semuanya. Biar semuanya berjalan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk kebaktian pada hari ini. Kami serah dalam tangan Tuhan. Doakan bagi pastor kami yang membawa firman-Mu. Mohon urapan daripada surgawi mengurapi dia. Bagi kami yang mendengar, Tuhan beri kami telinga yang sedia untuk menerima firman-Mu, supaya dapat membentuk hidup kami Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin pujian pada hari ini, Dekan Patrick, pengiring pujian, penari rebana, dan pemain musik. Tuhan, kami serah dalam tangan-Mu. Biar apa yang kami lakukan hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk meninggikan Engkau Bapa, supaya kami semua keluar dari tempat ini, gedung gereja ini, iman kami dapat diangkat lebih dekat pada Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serah kebaktian ini dalam tangan Tuhan. Biar Engkau membungkusi kami dengan darah-Mu. Segala roh-roh penyakit, roh-roh di udara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami runtuh. Biar kuasa-Mu menaungi tempat ini. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persilakan semua duduk. Sekarang saya bagi masa untuk pembacaan firman Tuhan. Saya punya bos pula ini. Shalom. Bacaan hari ini ialah Almos pasal 7 ayat 11 hingga ayat 17. Lalu Amaziah imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pensel Amos, telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab baginya lah dikatakan Almos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan.
Lalu berkatalah Amaziah kepada Amos, "Pilihlah, pergilah, enyalah ke tanah Yahuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetap jaga lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amaziah, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan mengikut buah arah hutan. Tapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersudah di kota, dan akan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Sekian terima kasih. Shalom dan selamat pagi semua. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Yakobus 5 ayat 7 hingga 11. Tajuk besar, bersabar dalam penderitaan. Ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia bersabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling bersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang tekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekian, terima kasih. Shalom, selamat pagi semua. Macam ramalan cuaca juga kan. Kalau di luar mendung kita di sini sejuk-sejuk. Coba anak Tuhan yang diberkati. Shalom semua, selamat pagi. Shalom. Haleluya. Beri sorak-sorai begitu hari ini. Oke. Ada kelainan kan?
Ada nggak? Tidak. Ada nampak ada hemsem boy di sini? Di sorak-sorai yang gemuk sekali lagi. Karena tadi anak-anak muda yang di depan nih jarang-jarang berada di depan. Mungkin kami ada kaku, ada sumbang suaranya, tapi harap jemaat Tuhan mudah-mudi yang ada di depan ini kabel nanti ya. Oke, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri semua. Kita akan buat satu pujian Allah sumber, karena kita tahu Allah itu sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Karena kita semua ini adalah anak Tuhan yang percaya, yang meyakini Tuhan itu adalah pencipta kita. Dan itulah satu kerinduan kami pada hari ini membawa pujian ini. Allah sumber, karena Dia adalah sumber sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam sakit penyakit kita, di dalam pekerjaan kita, karena Dia adalah sumber semuanya. Haleluya. Terkejut tinggal bapak-bapak di depan, ataupun heran kali. Oke, tidak apa, nanti kita minta pemimpin pastor atur
Minggu pelayanan untuk PMM. Oke, PMM semua. Oh, PKK next month lagi. Nanti kita akan atur ibu-ibu dan bapak-bapak supaya lebih meriah. Ada amin? Amin. Inilah yang beri semangat untuk bapak-bapak. Oke, kita akan terus pujian, bawa pujian kita lagi. Kudi berkuasa. Siapa mau ada kuasa? Kuasa doa. Kuasa dalam segala satu mengatasi semua kuasa-kuasa dunia ini adalah dari Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dengan penuh semangat. Yeay. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah yes, sama-sama katakan. Besar kau Tuhanku, kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Akan diberi kuasa sekali lagi. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila katakan semua. Besar kau Tuhanku, kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Puji besar. Besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Haleluya. Ada suara untuk Tuhan. Haleluya. Bless the Lord. Kita berapa? God is good. All the time. God is good. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Oke, cukuplah. Tidak puas kah? Jadi muda-mudi ini dia kalau dalam konsep PMM, KKR PMM memang orang luar biasa. Tapi bapak-bapak sudah cukup dia bilang. Kemarin British mau pingsan sudah. Habis suara sudah. Oke, tidak apa. Kita akan terus memuji Tuhan
sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bawa dua lagu pujian penyembahan kita dan menyerahkan hidup kita. Oke, sorry. Ini macam reng-reng saya ini nakal-nakal ini bapak nih. Oke, mau menari kah? Jangan kita bebas sebab Tuhan itu luar biasa. Ada amin? Saya mau beri bapak-bapak sebetulnya sebab dorang semalam tidak, kami praktis tidak menari, tapi hari ini kami mau dorang menari. Senangnya saya mau jemaat menari dengan kami sebab ini lagu-lagu bapak dari dulu sampai sekarang. Siapa jalan kebenaran? Boleh jawab dalam hidup kita siapa? Yesus kan? Inilah satu-satunya semangat kami membawa lagu ini. Yesus adalah jalan kebenaran. Tiada jalan lain kecuali melalui Dia. Ada amin enggak? Oke, teruskan. Iya. Kamu sama gue. Saya pernah bisnis di sana, masih dia goyang macam itu, gelang yang adil, macam dia semangat. Memuji Tuhan itu harus luar biasa. Sebab kalau Tuhan itu menolong kita, memberkati kita, Dia tidak cuma-cuma. Ada amin nggak? Hari ini saya mau kita bebas. Oke? Jangan terikat dengan situasi kita, biar kita bergerak bebas. Oke, right?
biasa hari ini. Sangat diberkati. Ada diberkati kan? Malu-malu lagi, saya tinggal semua sudah menari. Ada diberkati kan hari ini? Ay, sini tidak? Coba di sini. Saya tinggal sana, saya yang empat menari. Sini, ada diberkati kan? Oke, praise the Lord. Haleluya. Dengan pujian kita dengan sikap doanya kita mengangkat jiwa kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa, inilah hidup kami, Bapa. Ampuni kami. Kami tahu Tuhan, kami anakmu yang berdosa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Waktu-waktu yang kami lalui, Bapa, kami tidak tahu adakah kami dalam melanggar perintah Tuhan dan melakukan dosa, baik yang kami perbuat, baik yang tidak kami sadari, Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat semua ini dalam kami. Selidiki hati kami, Bapa, dari yang terdalam sekali, dan kami mau Tuhan mengoreksi pribadi kami pada pagi hari ini. Oh, haleluya. Lewat pujian ini kami berserah kepada haleluya. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. katakan selidiki aku sekali lagi. Selidiki aku, Dengan sungguh-sungguh. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat
Engkau pengorbanan bagi setiap pribadi kami Bapa. Engkau telah mengangkat beban-beban yang kami, segala pergumulan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam Tuhan. Oh, terus di setiap pribadi kami pada pagi hari ini. Urapan khusus dari surgawi. Oh, Engkau jamah setiap kami. Oh, demikianlah Tuhan menyelamatkan semua anak-anak Tuhan yang bercinta. Dia mengangkat setiap pribadi kita ke dalam tangan. Segala beban, segala dosa kita dia telah lemparkan jauh daripada setiap kehidupan kita. Dengan rendah diri kita pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terdalam. Oh, sejauh timur, oh, haleluya Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau telah melemparkan setiap dosa hingga yang terdalam sekali. Haleluya Bapa. Kerinduan kami adalah untuk keselamatan secara pribadi. Iman kami Tuhan yang kami angkat di dalam tangan pada pagi hari. Anak-anak dari yang kecil, yang dewasa hingga yang tua, pada pagi hari Tuhan, kami rindu kesembuhan khusus iman kami yang selama ini Tuhan kami abaikan. Kami cuma-cuma berada di hadapan Tuhan, tidak menjalankan hidup kami sungguh-sungguh. Haleluya. Jamah setiap kami pada pagi ini. Oh, haleluya. Haleluya. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kadang Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Kadang Kau perhitungkan kesalahan. Sekali lagi kita sejauh Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kadang Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Kadang Kau perhitungkan kesalahanku. kita akan tinggal sungguh-sungguh. Betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Kau pandang minat hati yang hancur.
kami dapat diselamatkan, dibebaskan dari segala belenggu, segala dosa-dosa yang melingkupi kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pribadi kami di dalam dengan sungguh-sungguh katakan, mari jemaatku yang dikasih. Katakan, kami memuji. Katakan ajaiblah Tuhan. Oke, dengan sungguh-sungguh katakan sekali lagi, kami ajaiblah Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib. Haleluya. Oh, haleluya. Ajaibnya kami menyertai dalam setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Oh, haleluya. Ajaib. Kita pasca doa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, sebab kalau boleh kami berada di tempat ini semua karena anugerah Allah. Kami memuji Tuhan karena satu tujuan kami adalah untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Berikan kami satu hati, satu tujuan untuk mencapai misi Allah di dunia ini, yaitu untuk memberi keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Kami tahu Tuhan, Engkau yang senantiasa melihat, memandang hati kami. Kami sebagai manusia Tuhan tidak sempurna, tidak mampu untuk melihat dan menjadikan diri kami sebagai diri yang sempurna. Tetapi hanya di dalam Engkau Tuhan, kesempurnaan ada pada setiap kami. Pada pagi yang mulia ini Tuhan, kami bersyukur. Persiapkan setiap hati kami, supaya firman Tuhan ditabur, agar dapat bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah banyak. Kami doakan Tuhan, sekiranya ada roh-roh jahat, roh-roh yang menghalangi pendengaran kami untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mohon supaya kiranya darah Yesus Kristus menghancurkan, menyingkirkan segala roh-roh jahat keluar pada tempat ini, bahkan dari hati kami. Terima kasih Bapa,
Pada pagi ini Tuhan, kami rindu seperti rusa yang haus, senantiasa akan merindukan air. Oleh itu Tuhan, pada pagi hari ini kami seperti anak-anak Tuhan yang rindu untuk makan roti firman Tuhan yang menghidupkan setiap roh kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena diberi kesempatan yang istimewa ini Tuhan untuk kami berkongsi bersama. Kiranya semua yang kami pelajari pada pagi hari ini menjadi bagian besar buat kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita memuji sebab kasih Allah yang kita terima sepanjang hari-hari yang sudah, atau sepanjang minggu lalu. Shalom dan selamat pagi. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, jadi untuk selanjutnya kita masih, dan mungkin ini firman Tuhan atau sesi ini saya mengakhiri tema tentang integriti. Karena kita adalah orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, dan selanjutnya untuk mengakhiri minggu ini, bulan ini kita akan mengakhiri juga sesi tentang integriti kita sebagai orang percaya. Kalau MC kita kata tadi, kita adalah jemaat orang percaya yang hebat. Oke, kita belajar. Orang Kristen memiliki karakter yang hebat. Oke, baiklah, mungkin ya, apa ini, mewakili multimedia, mungkin ada masalah sedikit, kita punya technical multimedia ini kali. Kita berdoa supaya ada jemaat Tuhan, ada orang yang berkemurahan diberkati. Pada pagi hari ini kita belajar, sekali lagi saya sebut, adalah tentang tema atau tajuk yang kita pelajari pagi ini adalah orang Kristen yang memiliki karakter yang hebat. Kalau kita hebat di dalam, mesti hebat di luar juga kan? Tetapi banyak atau ada kebalikan di mana kehebatan kita. Kalau kita berada di dalam hebat, di luar hebat, itu pasti hebat dan luar biasa. Tetapi kalau kita hebat di dalam, di luar sana tidak hebat, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu bagi perkataan atau istilah yang saya katakan. Mari kita belajar tentang Daniel. Sudah tentunya minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya juga menyampaikan tentang seorang pribadi yang cemerlang dalam kehidupannya, ya, yaitu di dalam Daniel, surat atau kitab Daniel bab 1. Saya ambil daripada ayat 8, ayat 13 dan 20. Tetapi keseluruhan perikop atau bagian Daniel 1 kita boleh baca, ya. Pada pagi hari ini saya membawa kita untuk mendengar dan meneliti, memperhatikan firman Tuhan di dalam ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 13. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat terakhir, ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan raja. Maksudnya di sini bahwa ada beberapa perkara yang kita pelajari tentang kehidupan Daniel.
di mana suatu pengertian kita tentang pengertian atau arti daripada integrity yang menyentuh tentang sifat atau karakter, yaitu perwatakan kita, watak kita yang hanya dan yang boleh membezakan kita dengan orang lain. Oke? Nah, di dalam ini mungkin ada 150 orang atau 100 lebih. Pasti perwatakan kita kebanyakannya tidak sama, dan inilah pengertian daripada karakter. Setiap kita punya ada milik karakter. Mungkin ada 1-2 yang bersamaan, tetapi lebih banyak yang tidak. Oke? Pengertian kita juga tentang karakter ini adalah berasal daripada bahasa Latin, karakter, yaitu berbicara tentang tabiat, sifat kejiwaan, sifat kejiwaan atau budi pekerti dan ataupun tingkah laku, kepribadian serta akhlak atau moral yang menjurus kepada disiplin. Oke? Moral atau yang menjurus kepada disiplin kehidupan kita. Juga berbicara tentang sifat perwatakan dalam pengertian tadi itu yang selalu dikagumi. Kita menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Maksudnya kematangan sifat seseorang itu ada saja tanda-tanda dia. Kalau kita melihat transisi daripada baik, anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, dan sudah tua, ini kita melihat ada saja perwatakan yang berbeza. Oke? Dan itulah yang dikatakan, itulah di dalam pengertian bahwa karakter itu adalah membezakan seseorang daripada orang lain. Wah, ini cabaran bagi saya. Oke? Oke, ada seorang penulis buku dan banyak menulis buku tentang psikologi juga, yaitu Wayne Saunders. Dia mengatakan bahwa menandai bagaimana cara memfokuskan atau mengaplikasi nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Jadi karakter berkaitan rapat dengan personality atau perwatakan seseorang. Mungkin iklan. Oke, jadi di mana kita melihat menurut Wayne Saunders ini, kehidupan kita, cara atau karakter kita itu boleh memfokuskan ataupun boleh saja mengaplikasi nilai kebaikan. Berarti ada juga karakter yang tidak baik. Jadi menilai karakter yang tidak baik itu tidak disentuh oleh Wayne Saunders. Oke? Jadi saudara dalam kasih Tuhan juga menurut psikologi ya, saya coba hafal. So memang ada dalam catatan saya. Menurut psikologi bahwa maksudnya begini. Menurut psikologi mengenai kita melihat sifat seseorang. Oke? Menurut psikologi ya, bukan menurut saya. Mungkin ada beberapa pandangan yang ada beberapa pandangan yang juga mungkin bagi saya tidak betul lah itu. Tetapi itu namanya menurut penulis. Sebab ia mengangkat dia punya penulisan. Dia mengangkat penulisannya bagaimana seseorang yang kita lihat beza daripada orang-orang lain. Salah satu yaitu berjabat tangan. Berjabat tangan. Ada orang berjabat tangan lembut, ada orang berjabat tangan dia mungkin high five saja, mungkin ada berjabat tangan dia terlalu macam keras sedikit. Ada yang berjabat tangan shake hand terlalu lama. Kan? Menurut psikologi bahwa kalau dia berjabat tangan dengan cara lembut, ada seorang pemalu. Kan?
Apalagi kalau sekian jumpa debunya best friend, itu oke lagi kan, normal lagi kan. Tapi kalau bersekit yang IX ala bahaya kan. Ada sesuatu yang jelas di sana. Kedua, itu cara berjabat tangan. Ketiga, menurut psikologi adalah cara berjalan. Kalau kita dapat di belakang orang itu saja, oh ini si Anu ini, cara dia jalan begini nih. Kan? Jadi mungkin di sini kamu nampak saya berjalan semada apa ini begini kan, tunduk, tapi rata saja kan. Coba perut saya maju sedikit lah. Jadi menurut psikologi bahwa orang yang selalu berjalan tunduk itu pun dia merasa sepertinya malu juga. Oke? Jadi kalau dia berjalan macam apa? Berjalan tunjuk dada yang positif lah. Itu dia kata macam dia ada ego sedikit lah. Tapi saya pikir ada beberapa faktor. Faktornya juga mungkin itu faktor dia punya fisikal kan. Tetapi itu menurut pandangan para psikologi. Oke? Yang ketiga adalah psikotes. Psikotes. Itu menunjukkan penilaian diri. Oke? Penilaian diri secara pribadi juga. Dan selalunya juga kita kan menilai, ya, selalunya juga kan kita menilai orang lain. Oh. Oke, selalunya juga kan kita menilai orang lain. Oke. Kalau boleh nanti beli on. Ya. Oke. Yang ketiga, yang psikotes tadi. Psikotes adalah berbicara tentang suatu penilaian. Kalau secara penilaian meluas, itu berhubungan dengan dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia berada di rumah, justru juga bagaimana dia berada di tempat kerja atau di sekolah lah, di mana-mana Anda berada sepanjang mungkin masa itu lebih lama daripada di rumah. Tetapi penilaian secara khusus ini berbicara tentang psikotes, itu adalah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Anda saja yang lebih tahu. Oh, ini yang saya buat dan ini yang saya lakukan pada setiap hari. Oke. Jadi tadi secara berjalan saya sudah beritahu kan. Oke. Yang ketiga adalah meresponi masalah. Setiap kita ada punya masalah. Oke. Sama ada masalah berat atau ringan, itu namanya masalah. Jadi menurut psikologi melihat sifat seseorang ini adalah bila menghadapi masalah ia terlihat lemah dan mengikuti pendapat anggota lain tanpa solusi atau penyelesaian sendiri. Tandanya ia tidak memiliki sikap ketegasan. Artinya namanya paturut. Oke? Jadi seseorang juga berkait rapat dengan kepemimpinan mesti ada sikap ketegasan yang harus juga disetujui oleh rakan. Oke. Yang keempat. Oke, yang keempat tentang psikologi. Menurut psikologi, mengenal orang baru. Bagaimana Anda kalau Anda mengenal orang baru? Mesti senyum itu sangat lebar kan? Oke. Dapatkah ia mampu berinteraksi dengan aktif atau pemalu? Kalau kita lihat daripada latar belakang saja, kalau dia orang baru, kalau orang yang berkenamaan atau berjabatan tinggi pasti kita ada rasa malu kan? Tapi dari segi apa ini? Dari segi rohani kita tidak tahu bagaimana keadaan dia. Sebab sama ada dia orang yang rohani atau tidak. Tetapi kalau kita mengenal orang baru, kita tidak sangat penting kepada sudut dia berjabatan ataupun dia orang yang terkenal, betul nggak? Kita mesti berdebat ya, dan itu namanya bagaimana kita berinteraksi dengan secara aktif kepada orang itu. Sama ada kita bertemu dengan orang yang baru, kita mau menghargai dia atau tidak. Nah itu. Dan yang terakhir adalah yang kelima, menurut
ada banyak lagi lah, tapi ini yang saya bawa untuk kita, yaitu menurut psikologi, beberapa pendapat mereka adalah pendengaran. Ini ya. Apakah ia menjadi pendengar yang baik ketika ia diperlukan oleh orang lain? Oke. Bagaimana responnya, yakni empati atau mengasihi atau tidak peduli? Kan? Oke, sebagai contoh, mungkin orang yang memerlukan bantuan kan kepada kita, tapi kita katakan, dia boleh bantu, dia bilang. Oke, jadi kadangkala walaupun kita meresponi dengan cara yang ada kebetulan juga di sana, istilah dia, oke, tetapi sebenarnya kita tidak menunjukkan reaksi atau respon kita secara empati. Jadi ini menurut psikologi. Nah, teladan dari karakter Daniel yang kita baca sebentar tadi, dan juga saya akan menyebut beberapa hal yang telah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Oke, di sini ya. Teladan dari karakter Daniel. Yang pertama adalah, 1, dia memiliki ketetapan dan melakukan apa yang menjadi ketetapan hati dia, bukan orang lain. Berarti Daniel tidak dipengaruhi oleh orang lain atau keadaan. Yang kedua, Daniel memiliki kerendahan hati. Bagaimana dia boleh dipilih? Bagaimana Tuhan memakai dia untuk menafsir mimpi, kan? Yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar. Yang ketiga di sini, Daniel memiliki iman kepada Tuhan dalam segala keadaan. Sekalipun rakannya telah dicampakkan, sekalipun Daniel sendiri ditangkap, tapi itu tidak menggugah, itu tidak menggeser, atau mengalihkan imannya daripada Tuhan. Yang keempat adalah memiliki ketulusan hati. Jadi 4 hal ini menjadi keteladanan Daniel. Sudah panjang lebar saya jelaskan pada 2 minggu yang lalu. Nah, ini ada sejarah macam ulangan. Jadi bagaimana karakter kita? Kalau kita berkata saya orang Kristen, orang percaya, bagaimana karakter saya hari ini? Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda berpikir, ini menurut psikologi saja? Tetapi psikologi juga berkait rapat dengan keadaan rohani, karena kalau disejajarkan. Jadi menurut kita juga, sebagai orang percaya, kita juga tidak terpisah daripada kerohanian. Yang pertama. Yang pertama adalah orang Kristen harus memiliki perkara-perkara yang benar. Berarti kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif. Walaupun mungkin terjadi sesuatu hal, tetapi sebagai orang yang matang, sebagai orang yang dewasa secara rohani, mestilah kita harus tahu membezakan. Tahu membezakan, bahkan lebih-lebih lagi berpikir tentang yang benar. Mungkin kamu boleh nampak dalam rujukan ayat di sana. Inilah karakter kita. Yang kedua, apa yang kita pikirkan? Nilai hidup baik yang tertanam dan dipercayai. Yang kedua, kita optimis dengan perkataan yang positif. Kita harus yakin dengan apa yang kita katakan. Nah, kalau kita juga justru sebagai orang percaya, kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya atau orang yang langsung tidak bertuhan, dia tidak percaya Tuhan, dia orang etis, kan? Ataupun mungkin dia berkata, saya ini percaya apa saja, bah, dikata. Saya boleh masuk di mana-mana saja, agama pun boleh. Tidak salah, itu kan pilihan. Tetapi kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, mesti kita harus yakin dengan apa yang kita katakan, karena kita berkata di dalam kebenaran. Kita harus menyaksikan Yesus itu sebagai jalan keselamatan. Nah, bukan seorang yang pesimis, yang hanya selalu berpikiran negatif. Sikit-sikit negatif, sikit-sikit negatif, akhirnya tolak. Enggak nih?
Oke, tetapi Paulus mengajar jemaat supaya berpikiran negatif, positif. Inilah yang disampaikan oleh Paulus. Mungkin selama ini karena kita di lingkup dalam ruang lingkup kehidupan rohani yang tidak bertumbuh, kehidupan yang tidak punya rohani. Tapi Paulus mengajar pada jemaat di Filipi supaya harus berpikiran positif. Seterusnya adalah bagaimana karakter kita sebagai orang percaya. Yang kedua, meresponi dengan benar. Nah, kalau macam menurut psikologi tadi itu meresponi masalah itu belum tentu kan? Belum tentu. Contoh kalau kita bermasalah baru minta dengan orang yang memang tidak sedikit ada dengan pakar konseling atau psikologi, nanti dia yang kena psycho. Kan? Akhirnya kedua-dua apa Yesus kata? Kedua masuk dalam lubang. Kedua masuk dalam kan orang ini Yesus kata nanti ini orang buta menuntut orang buta ini. Jadi sebagai orang percaya kita haruslah menjadi orang yang selalu berespon dengan benar. Ini dalam Kejadian, kan? Janganlah bersusah hati dan jangan menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Yang bercakap ini adalah Yusuf, kan? Juga dikaitkan tentang Yusuf. Dia berkata, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh saya di sini. Bayangkan di sini, respon dia benar. Kan kedudukan Yusuf waktu itu adalah Perdana Menteri. Dia adalah seorang ketua pentadbir dalam negara. Justru terjadi kelaparan di seluruh dunia ketika itu. Bahkan di sekitar Mesir. Apa yang terjadi? Dia punya saudara-saudara datang. Minta apa? Bukan minta ampun. Minta makan. Kan? Justru kadang-kadang kita seperti itu. Kita datang kepada orang mungkin minta sesuatu pertolongan yang lain, tapi tidak minta maaf, tidak minta makasih. Nah ini yang terjadi kepada keluarga Yakub, di mana respon Yusuf benar, karena dia melihat, dia tahu sebenarnya, karena kedatangannya itu orang Israel sudah jumlah pun dia sudah tahu, betul kan? Mana ada bersaudara yang begini banyak di kalangan orang Israel? Hanya Yakub saja, keluarga Yakub. Datanglah ramai-ramai mereka minta makan. Nah kan? Tapi lanjut dari cerita itu adalah karena Yusuf berkata, aku ada di Mesir, aku sebagai pentadbir di dalam kerajaan Mesir adalah untuk Allah agar mendahului kamu di sini. Berarti kalau tidak ada Yusuf di kerajaan Mesir pada ketika itu, matailah mereka. Kan? Tidak ada makan. Nah, kita belajar dengan Yusuf yang dia memiliki respon yang benar. Satu di sini kita lihat, kalau Yusuf berdendam waktu itu, dia suruh saja pengawal istana ketika itu tangkap mereka. Sebab mereka lah yang telah membuang aku di sumur atau di perigi, kan? Betul nggak? Tapi bayangkan Yusuf tidak ada kepahitan, dia ada damai, dia tidak berdendam karena Kristus. Karena Roh Kudus bekerja. Karena dia berkata, karena aku ada di sini, Tuhan yang menyuruh. Kan? Bayangkan. Kadang-kadang kita pula yang susah. Nah, yang kedua di sini, Yusuf memiliki respon yang benar. Dia membuat pilihan yang benar. Kan? Kadang-kadang juga kita tidak buat pilihan yang tepat. Jadi akhirnya bidikan iman kita itu tersesat. Bukan kepada pribadi yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga di sini, walaupun dia dihianati dan difitnah oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, dia tetap tidak mengutuk mereka. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau ada dendam Yusuf, baru saja dia nampak, oh ini 11 orang ini yang buang saya, jual saya, dia kata. Kan? Kalau ada hati itu pada Yusuf, maka tidak tertulislah mungkin dia dalam Alkitab. Tapi Alkitab yang kita sedang baca, yang kita pegang hari ini adalah inilah yang terjadi pada Yusuf. Berarti
dalam silsilah Alkitab, keselamatan terjadi di dalam Yesus adalah melalui Yusuf juga, keturunan Yusuf. Bagaimana? Bagaimana dengan sikap kita kalau orang hianat kita? Orang fitnah kita. Oh, nanti kau lah, dia bilang. Siapa yang lebih kuat? Kau pun makan nasi, saya pun makan nasi. Hampir saya juga macam itu dulu. Biar saya kecil kan. Selagi dia makan nasi, dia bukan makan batu. Kita tidak boleh takut dengan orang, karena itu mungkin hanya dia punya kereta, tes power. Tapi kuasa yang lebih besar ada di dalam Allah, ada di dalam orang yang percaya seperti Yusuf. Dia tetap setia menyembah Tuhan. Nah, ini respon yang harus kita belajar. Bagaimana kita hari ini? Respon kita jika berhadapan dengan perkara-perkara yang buruk. Ini juga kan dalam ayat Paulus mengatakan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, baru settle masalah. Di gereja juga ada ini kan, justru di gereja selalu kita berbicara di luar sana, tapi sini lupa. Kan? Ini peringatan lah, bukan juga mungkin ada, tetapi mungkin sedang ada ataupun akan ada. Saya tidak berjanji dia akan ada atau sedang ada, atau mungkin sudah pada luasa. Kalau kejahatan dengan kejahatan mana boleh selesai masalah. Tetapi ini yang diajar oleh Paulus. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu saja, sudah cukup. Berarti kebaikan itu merujuk berbicara tentang kasih. Jangan berendam dan mengutuki sesama. Nah, apa yang kita lihat pelajari pada Yusuf tadi? Yusuf tidak mengutuki, Yusuf tidak berdendam kepada saudara-saudaranya, sekalipun saudaranya. Sekarang kan kita selalu berbicara, walaupun tidak sama bin kita, tetapi kepercayaan kita sama di dalam Yesus. Selalu kita lakukan dalam gereja, bukan saya di sini, di gereja di mana-mana, kan? Betul nggak? Kita berkata kita satu dalam Tuhan. Justru apa yang praktiknya adalah berlakunya juga ada hal ini. Kenapa? Saya merumuskan dan mari kita berpikir bersama. Karena kalau respon kita tidak baik, inilah yang terjadi. Ada yang saling pandai memandai kan? Yang tidak tahu pun jadi tahu. Sebenarnya tidak tahu. Seolah kalau dia berbicara tentang teologi dia sudah master, kan? Tetapi ada yang berbicara itu hanya dia menampilkan supaya menutupi dia punya dendam, menutupi ada hati mengutuk. Lakukan yang terbaik setiap hari, karena itu yang membuktikan kita mempunyai karakter yang siap meresponi yang benar. Kan? Apakah hanya bila di ibadah, oh haleluya, tidak apalah kan? Itu menurut penilaian kita. Menurut penilaian psikologi lagi lebih hebat kan? Tetapi ini yang harus kita lakukan. Bukan berarti pada waktu kita ramai saja kita menunjukkan atau ini salah satu bukti saya atau bukti karakter kita sebagai orang percaya. Justru apa yang saya katakan awal tadi, kalau kita hebat di dalam, mesti hebat di luar, di dalam Yesus Kristus. Sampai telinga ini masih oke lagi. Kadang-kadang bila berjumpa dengan ada beberapa pemimpin di luar, kau punya jemaat gitu, dia bilang, Allah ini yang bikin susah sikit dengan hati saya. Jadi persoalan saya, kenapa? Apa yang kau tahu dengan orang itu? Jadi begitulah. Oke, titik. Apa yang kita dapat jika memiliki karakter yang benar sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kita percaya bahwa Roh Kudus hadir, selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ingat, berarti di mana kita berada,
Jangan kita lupa, oh di sana tidak ada Tuhan sudah. Hanya di gereja saja ada Tuhan. Siapa kita pagi ini? Setan pun ada di gereja, tahu? Jangan kita lupa macam di kayangan sudah kita bilang kita berada di gereja. Justru pemikiran dangkal jemaat yang terjadi bila ada di gereja, dia seolah-olah sudah jadi malaikat. Maksudnya tidak pernah berdosa. Nah, ini harus kita pelajari. Berarti bukan saja di gereja ini, di mana persekutuan kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu kan berbicara tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus itu kan berbicara tentang pencipta. Yang kedua di sini adalah percaya bahwa Roh Kudus mengerjakan pembaharuan, menerobos hidup kita, melihat, mengekstrak. Saya katakan ini, mungkin ini perkataan saya silakan. Roh Kuduslah yang mengekstrak hati kita, membaharui tingkah laku kita. Kadang-kadang kita berusaha untuk menjadi orang baik, tapi 10, 20, 50, 100 orang katakan kau tidak baik. Kan? Jadi persoalan saya, siapa yang terbaik? Karena kita berkata bahwa semua manusia berdosa, tetapi jangan kita lupa bahwa kita harus ada berhubungan dengan Tuhan. Oke, yang terakhir di sini, biarkan Roh Kudus menguasai seluruh. Berarti bila ada atau bila kita berada di mana-mana, kita harus tahu bahwa Roh Kuduslah yang menguasai kehidupan kita. Oke, yang ketiga, bagaimana karakter kita sebagai orang Kristen, orang percaya? Oke, karakter kita yang ketiga adalah kita sebagai orang percaya harus mengucapkan perkataan yang dapat membangun. Kan? Mari kita berpikir sejenak. Mungkinkah selama ini perkataan saya boleh atau sudahkah atau dapatkah membangun orang lain? Atau mungkin kita berkata, oh ini mujizat Tuhan yang saya dengar. Yesus berkata, perkataan yang keluar dari mulutmu itu dari hati. Berarti apa yang kita katakan, ya, kotor, keluar dari mulut. Kotor itu berbicara tentang hal-hal yang tidak baik, hal-hal seperti lah tadi itu kan, saudara-saudara mengutuk. Kenapa saudara-saudara mengutuk Yusuf? Karena mereka iri hati, cemburu. Bapak dia kan buat baju yang terbaik, hanya baju saja orang cemburu. Tetapi hal itu mengajarkan bagaimana jika ada di antara kita ada mungkin kelebihan kita, tetapi jangan pergunakan kelebihan dalam tanda kutip. Saya katakan mungkin itu karunia atau bakat kita. Jangan kita berlebihan untuk melakukan itu sehingga menjejaskan iman orang lain. Nah, saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang punya karakter yang hebat adalah kita harus selalu mengucapkan kata-kata yang membangun. Nanti jumpa kawan salam, jauh-jauh pun kita dengar salam, ini memang orang Kristen pembatu ini. Kan? Bukan alang-alang, kecil-kecil shalom, tidak salah kan, betul kan? Nampaknya sangat amat rohani. Jalan pun tersandung begini pun, shalom. Kan? Tapi kita tidak tahu di hati dia ada shalom atau tidak. Jadi ini yang harus ada kita tanam. Ini yang harus kita tabur dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita selalu mengucapkan perkataan yang dapat membangun. Peranan kita menurut Yakobus 3 ayat 2.
Sebab kita semua bersalah dalam segala hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Oke, kalau kita sekarang, kita katakanlah, kita contoh, saya ini orang yang sempurna. Sempurna yang bagaimana persoalan dia? Dalam hal yang kita pelajari ini, itu salah satu kesempurnaan kita adalah perkataan. Mungkin tambahan daripada itu, bagaimana kesempurnaan kita terlihat oleh orang lain, mungkin penampilan kita, dan juga hal-hal yang lain. Nah, jadi saudara, sebenarnya kita boleh menguasai atau mengawal apa yang kita katakan. Jangan ikut perasaan. Ikut perasaan, nah itu macam tadi itu yang sedikit-sedikit shalom, shalom aleichem. Bagus kalau dia pelajar bahasa Ibrani, itu saja dia tahu. Apalagi kita boleh mengendalikan seluruh tubuh kita. Nah, inilah maksud firman Tuhan ini. Kalau kita berkata sempurna daripada perkataan, sempurnalah dengan tingkah laku, sempurnalah dengan penampilan kita, kan sempurnalah dalam keseluruhan karakter kita, disiplin hidup kita. Di mana kita berada, di gereja kah, di tempat kerja kah, di peri kah, di kapal terbang kah, di mana-mana kah, kan? Lalu dimanapun kita berada, jangan pula ikut budaya di luar sana, kan? Nanti melebih-lebih, itu yang dikatakan firman Tuhan. Kalau lebih-lebih sudah itu, lebih-lebih, lama-lama labi-labi. Apa yang kita pelajari daripada firman Tuhan? Setiap perkataan yang jahat kita ucapkan, itu akan menghancurkan. Sama ada itu menghancurkan gereja, menghancurkan diri sendiri. Tetapi setiap perkataan yang baik diucapkan adalah untuk membangun. Dan setiap perkataan yang baik diucapkan dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi orang yang mendengarnya. Sekaligus secara langsung dia akan dibangun. Sekali lagi, mungkin di gereja kalau kita jumpa shalom, tapi di luar sana kinokos dia bilang kalau bahasa mulut. Apa itu? Boleh kita terjemahkan? Itu menyumpah, mengutuk orang. Ada di sini kita berdoa supaya kita bertobat. Nah, inilah amat bahaya kecenderungan orang Kristen jika melakukan hal yang tidak baik atau jika mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita harus berhati-hati sebelum kita bercakap. Saya sendiri pun tidak juga selalu bercakap tentang shalom. Oke? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi gereja, menjadi jemaat, menjadi orang percaya yang hebat. Jangan hebat di gelanggang saja sendiri ya. Gitu kan? Nanti di luar sana, dia bilang, kenapa? Saya tidak dibagi bagian, dia bilang. Itulah nampak saya tidak hebat. Kehebatan kita bukan pada waktu kita berada di depan kan? Tetapi kehebatan kita juga dinilai pada waktu kita bukan di dalam pelayan. Oleh itu saudara, jemaat harus atau orang Kristen harus memiliki karakter yang baik dan benar. Kita harus respon yang benar. Kita harus punya karakter perkataan yang benar. Sekalipun mungkin kita kata Paulus, sekalipun engkau berkata-kata dalam bahasa roh, kalau engkau tidak memiliki kasih, engkau hanya dibilang seperti gong, bong, bong, kan? Tidak ada isi. Jadi sudah saya khotbah juga pada minggu-minggu yang lalu. Kalau kehidupan kita, ciri kita, penampilan kita mungkin hebat,
tapi di gelanggang kita saja. Kan? Tapi kita harus juga hebat di luar. Berarti ini merujuk kepada kesaksian karakter kita. Ini merujuk kepada kesaksian hidup kita. Karena karakter yang baik dapat membantu untuk kita sendiri. Kadang-kadang kita, kamu ini ya, tidak. Kan? Ada juga lah perkataan begitu kan. Tapi janganlah sampai hati. Jangan sampai seperti saudara-saudara Yusuf mengutuk kan. Tetapi mari kita berdoa. Kita berdoa supaya kita punya karakter yang hebat. Kita memiliki karakter yang hebat di dalam Yesus. Itu membawa Anda untuk bertumbuh. Itu membawa Anda untuk dewasa. Mari kita menjadi jemaat yang hebat di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hebat. Kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Pada pagi ini Tuhan kami mendengar berfungsi tentang karakter kami. Kalaulah sebelum itu Tuhan karakter kami tidak menjadi teladan bagi orang. Kalaulah karakter kami Tuhan tidak mencerminkan Yesus Kristus, kami berdoa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan bersih. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Kiranya Tuhan mentabiskan setiap kehidupan kami agar karakter kami memantau